Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama dalam keadaan sehat walafiat. Kepada yang terhormat Ibu Muzaidatul Habibah MS selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar perpajakan, dan kepada kawan-kawan yang senantiasa saya banggakan. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 4 akan membawakan materi yang bertemakan pajak penghasilan pasal 23. Anggota dari kelompok 4 ada 1, saya sendiri Niha Angelin Mula dengan NIM 2020610080. Yang kedua ada Nanda Fitri Nurulita dengan NIM 2020610090. Dan yang terakhir ada Wuritika Winahyu dengan NIM 2020610092. Pada materi hari ini ada 5 poin pembahasan. Yang pertama, definisi pajak penghasilan pasal 23, yang kedua pemotong pajak penghasilan pasal 23, poin yang ketiga tarif dan objek pajak penghasilan pasal 23, poin yang keempat jenis penghasilan yang dikecualikan pajak penghasilan pasal 23, dan poin yang terakhir ada ketentuan saat terutang, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23. Oke, pada poin yang pertama definisi pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Biasanya PPh pasal 23 dikenakan saat adanya transaksi di antara dua pihak. Pihak yang berlaku sebagai penjual atau penerima penghasilan atau pihak yang memberi jasa akan dikenakan PPh pasal 23. Sementara pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau pihak penerima jasa akan memotong dan melaporkannya ke kantor pajak. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan kami. Baik, materi selanjutnya yaitu pemotong pajak penghasilan pasal 23. Yang pertama ada badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan yang terakhir, wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Selanjutnya, tarif dan objek pajak penghasilan pasal 23. Ada 2 tarif. Yang pertama, tarif 15%, dikenakan untuk 1. Dividen. Tidak semua dividen terutang PPh pasal 23. Yang menjadi objek PPh adalah pembayaran dividen kepada wajib pajak badan dalam negeri yang kepemilikan sahamnya di bawah 25%. Yang kedua, bunga. Tidak semua bunga terutang PPh pasal 23. Bunga PPh pasal 23 yaitu bunga yang dibayarkan kepada wajib pajak selain bank dan juga yang selain dibayarkan oleh bank. Selanjutnya, royalti. Royalti adalah sebuah penghasilan yang diberikan kepada yang mempunyai hak cipta. Yang terakhir, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Yang menjadi objek PPh pasal 23 adalah hadiah, penghargaan, dan bonus yang diberikan selain hadiah undian dan selain yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi. Lalu tarif yang kedua yaitu tarif 2% dikenakan untuk sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan bangunan. Yang kedua, imbalan sehubungan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa-jasa lainnya. Ada konsekuensi apabila wajib pajak tidak memiliki NPWP. Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23. Misalnya, yang seharusnya dikenakan tarif 2% karena tidak memiliki NPWP, maka akan dikenakan tarif lebih tinggi 100%, jadi artinya dipotong sebesar 4%. Jenis-jenis penghasilan yang dihasilkan pajak penghasilan pasal 23. 1. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseorangan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi,
dan BUMN dari pernyataan modal badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia. Kedua, sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. 3. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Next, ketentuan saat terutang, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23. PPh pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran disediakan untuk dibayar atau telah jatuh tempo pembayaran tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. 2. PPh pasal 23 disetor pemotong pajak paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. 3. SPT masa disampaikan ke kantor pelayanan pajak setempat paling lambat 20 hari setelah masa pajak terakhir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.